Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faza Hanif. Ini 0521684998. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 pemrograman berbasis web menggunakan Vue.js. Untuk tugas kedua yaitu overall hanya melanjutkan tugas 1, yaitu membuat pemesanan bahan ajar untuk si KUT, hanya mengubah bagian stok dan juga tracking delivery order. Nah, Vue.js yang saya gunakan ini juga hanya menggunakan CDN karena mengingat ini proyeknya masih dalam skala yang kecil gitu, dan juga struktur file yang ketentuan struktur filenya itu sudah ditentukan seperti ini. Nah, saya kira kalau misalnya install Vue dari npm itu akan mengubah strukturnya. Langsung saja saya mulai untuk aplikasinya. Yang pertama, kita login terlebih dahulu sesuai dengan tugas yang pertama. Kemudian untuk informasi bahan ajar atau stok ya, saya taruh di tab ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Saya buat kode view-nya, yaitu ada data menggunakan computed dan methods. Data yang saya pakai ini upbjj list, terus kategori list, stock, dan selected upbjj, selected kategori, dan seterusnya. Ini adalah reactive state-nya untuk kita pakai filteringnya yang di sini. Sebelumnya untuk data bahan ajarnya saya ubah menjadi format JavaScript murni, karena ini kalau misalnya sesuai yang awal dikasih itu format Vue, itu akan menjadi duplikat karena stok dan tracking app ini harus pakai Vue gitu. Jadi data dummy-nya saya pakai JavaScript murni. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada new data. Ini untuk menambahkan stoknya, yaitu di sini. Untuk menyimpan data stok yang diinputkan. Kemudian ada computed. Nah, ini untuk fitur untuk memfilter ya, berdasarkan kategori upbjj terlebih dahulu sebelum kita memilih kategori. Nah, jadi ceritanya ini kategorinya itu tidak bisa diselect kalau misalnya upbjj-nya belum diselect. Jadi kategorinya tidak bisa diselect atau terdisable. Ini sesuai dengan instruksi yang ini. Nah, implementation dependent option. Nah, ini memilih upbjj terlebih dahulu, baru memunculkan filter kategori seperti itu. Nah, kemudian ini filter data. Ini untuk menampilkan data yang udah difilter tadi. Misalnya ini ada selected upbjj, kategori, terus stok, kalau di sini sih namanya safety ya, mungkin ini maksudnya ini batas minimal dia itu aman atau enggak stoknya, karena di instruksinya pun juga ada status. Nah, ini untuk menampilkan status stoknya berdasarkan si safety-nya itu tadi. Nah, kemudian untuk filter ini ini stock.html saya menggunakan beberapa metode dari Vue ya, yaitu vModel. Ini untuk memfilter. Untuk yang filter upbjj-nya tadi itu saya pakai vModel. Kemudian v-for itu untuk melooping list dari upbjj-nya. Nah, ini juga sama kategori. Kemudian v-onClick ini untuk mereset filter. Nanti untuk kodenya itu ada di methods. Nah, kemudian
VHTML ini untuk menampilkan catatan yang sudah disediakan. Kan di sini catatannya formatnya format HTML. Nah, untuk merendernya saya pakai VHTML. Dan juga datanya saya store di sini. Nah, kemudian lanjut ke methods. Nah, ini ada fungsi-fungsi untuk reset filter, terus status teks dan status kelas ini pengkondisian kalau misalnya statusnya aman atau tidak aman, itu tuh berdasarkan si safety-nya tadi, yang ini safety. Kemudian ada CRUD untuk add item, yaitu saya menggunakan async ya, karena ini tidak langsung gitu, dan menggunakan modal. Nah, untuk modalnya itu saya menggunakan library SweetAlert, masih seperti yang di tugas pertama. Nah, itu tapi saya render HTML-nya di SweetAlert-nya. Nah, ini ada form untuk mengisi kode, judul, kategori, dan seterusnya ini. Nah, kemudian ada fungsi untuk edit. Fungsi untuk edit saya juga pakai cara yang sama dengan add, tapi ini memilih dari si data yang sudah ada. Kemudian selanjutnya itu delete. Nah, delete ini hanya menggunakan memunculkan alert untuk konfirmasi delete ya. Nah, untuk elemen tabelnya itu saya menggunakan v4 filter data. Nah, ini dari yang sini. Nah, ini terus habis itu untuk aksinya, yaitu edit dan delete, itu saya pakai di sini. Jadi fungsi edit item dan delete item tadi itu saya pakai on click untuk memanggil fungsinya tadi. Langsung ke demonya ya. Yang pertama, alurnya adalah pilih UPBJJ terlebih dahulu, Jakarta. Nah, ini akan menampilkan bahan ajar dengan UPBJJ Jakarta saja. Nah, ini semua kategori masih sudah bisa di select. Oh iya, karena ini sudah difilter ya sebelumnya. Nah, kalau misalnya semua UPBJJ itu kan yang UPBJJ Jakarta itu kategorinya hanya matkul wajib. Nah, jadi ya seperti itu, memang sudah seharusnya. Nah, untuk preset filter saya gunakan ini. Nah, ini ada fungsi untuk sorting data berdasarkan judul, jumlah, dan juga harga sesuai dengan instruksi. Ini fitur sort mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, kalau saya urutkan berdasarkan judul, maka judulnya akan urut berdasarkan abjad. Begitu juga jumlah dan harga akan urut dari nilai yang terkecil. Nah, kemudian untuk stok menipis dan kosong ini saya pakai checkbox untuk menampilkan stok yang menipis saja. Nah, ini kan hanya menampilkan yang statusnya menipis, yaitu di bawah safety-nya lah. Kemudian selanjutnya fitur CRUD-nya. Yang pertama tambah dulu. Misal saya tambah. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, ini muncul di sini ya. Stoknya aman karena jumlahnya melebihi dari safety-nya. Nah, kalau saya edit, misal raknya, dia akan mengedit. Nah, akan terupdate seperti ini. Kemudian jika saya delete, nah, data tersebut udah hilang. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tracking delivery order dengan ketentuan-ketentuan berikut. Nah, ini overall cuman menambahkan input delivery order yang baru
berdasarkan nomor DO yang sudah ada, yaitu maksudnya tergenerate otomatis. User harus bisa menginputkan name, nama, ekspedisi, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk halamannya, nah saya gunakan seperti ini. Ada nomor DO, name, nama, ekspedisi, paket, bahan ajar, dan tanggal dengan format date. Nah, ini daftar tracking DO yang sudah ada, yaitu di data bahan ajar. Nah, ini tracking. Kemudian ekspedisi ini saya loop dari pengiriman list. Kemudian untuk paket ini saya loop dari paket. Nah, langsung saja ke kodenya, yaitu tracking app.js. Ya, ini lebih sedikit dari sebelumnya karena fiturnya hanya untuk menginputkan dan mengenerate nomor tracking DO. Nah, ini data yang saya gunakan tidak berubah banyak, yaitu PPJJ list yang ambil dari bahan ajar, kemudian PPJJ list, dan seterusnya. Nah, ini untuk new DO. New DO ini adalah untuk menyimpan data yang akan kita inputkan nanti. Nah, saya pakai computed watch. Nah, ini watch-nya ini untuk memanggil si paket yang udah diselect. Nah, ini apa namanya, saya pakai fungsi selected paket dulu, kemudian kita watch di sini. Nah, untuk generate nomor DO saya pakai fungsi ini, next nomor DO. Nah, ini saya declare variabel menggunakan local date. Untuk metode saya pakai untuk membuat submit datanya. Nah, itu submit DO. Kalau misalnya data belum lengkap akan menampilkan warning. Kemudian nomor DO yang sudah mau di generate itu akan di generate di sini sekarang. Kemudian continue data, yaitu untuk data yang akan kita inputkan nanti. Nah, terus kemudian, nah ini untuk ngeset mounted ini untuk ngeset nomor DO awal saat ngeload, yaitu DO1 ya. Di sini kan DO1. Nah, untuk HTML-nya menampilkan renderingnya itu pakai vModel, kemudian ada vbind ini untuk looping dari si ekspedisi itu, pengiriman list. Kemudian saya pakai v-for, masih sama seperti sebelumnya, v-for untuk looping. Langsung ke demonya, misal nim 0521684998. Nah, ini kalau misal saya langsung submit, dia akan muncul warning data belum lengkap. Kemudian jika saya pilih paket IPA, nah maka akan muncul detail isi paket dari data bahan ajar ini, ya, dari sini paket. Atau kalau IPS, nah ini akan beda lagi, yaitu dari sini. Kemudian tanggal saya pakai local date, misal saya select tanggal 8 tambah DO baru. Nah, dia akan menyimpan di sini. Kemudian nomor DO selanjutnya akan auto generate menjadi 3 seperti itu. Nah, mungkin untuk tugas kedua, pemrograman berbasis web, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kodenya nanti insya Allah akan saya push ke GitHub. Jadi cukup sekian, mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.